Yesus lakukan ini. Tapi dia berkata masih banyak lagi yang diperbuat Yesus. Tetapi jika semua itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat sebuah kitab yang harus ditulis itu. Saking banyaknya. Begitu banyaknya, gak ada kitab yang bisa muat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia selalu membuat new wonders, sehingga kita tidak akan kekurangan. Kapanpun tidak akan kekurangan. Dia maha karya, saudara. Dia senantiasa selalu berkarya. Bahkan karyanya itu sungguh-sungguh ajaib. Kalau saudara lihat, tidak pernah sebiasa-biasa saja. Manusia itu jumlahnya berapa ya sekarang ya? Sekitar 8 miliar terus. 8 miliar lebih. Ada yang sama persis, ada enggak? Enggak ada, semua tetap ada beda. Anak kembar ya tetap ada bedanya, betul enggak? Enggak usah manusianya loh saudara. Sidik jari saja loh saudara. Ini saja enggak ada yang sama itu saudara. Beda semua. Dia itu maha karya. Kalau saudara lihat di media, saudara dulu TV sekarang di media, saudara lihat ikan-ikan di laut, di air tawar, wah luar biasa sekali. Sampai mengagumkan, sampai sungguh-sungguh kita itu kagum. Kita bisa berkata wonder, kita bisa berkata ajaib ciptaan Tuhan itu, betul ya? Burung-burung, saudara, kupu-kupu, jumlahnya banyak sekali, saudara. Tuhan kita memang Tuhan yang ajaib. Dia yang selalu yang membuat new wonder. Sejak saudara bisa tangkap dulu. Itulah Tuhan kita. Kalau kita enggak kenal Tuhan kita tidak akan bisa mengerti. Karena itulah yang dibutuhkan kita manusia. Saudara, saat kita yang menghadapi tantangan yang melampaui kekuatan kita, di situ kita tahu kita butuh wonder yang daripada Tuhan, yang luar biasa sekali. Siapa yang butuh wonder? Kata beri tepuk tangan untuk Tuhan yang selalu melakukan wonder, saudara. Dan saya percaya itu Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Saya dengar satu kesaksian dari jemaat, dia rindu ya bekerja di perusahaan yang munafik yang besar, ngelamar terus, satu kali diterima di Bali, saudara, di Pulau Bali, saudara. Lalu setelah dia dapat ya yang di Bali, dia bergumul gimana orang tuanya di Solo. Lalu dia rundingan dengan ibunya keberatan, jangan kamu pergi di Bali gimana. Saudara, dia cukup bergumul terus, tapi dia terusaha. Nggak lama kemudian, saudara, dia dapat pekerjaan di Semarang, saudara. Luar biasa sekali. Dan waktu dia dapat kerjaan Semarang, perusahaan yang lebih besar lagi, saudara, malah PK-nya 2 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan diterima masuk di jajaran manajerial, saudara. Posisinya juga luar biasa. Pokok Tuhan tidak pernah kekurangan. Wondernya selalu ada, saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Imani, saudara. Nah, selain itu juga saya ingin berkata pada saudara, Tuhan itu memberikan new wonder bahkan sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan situasi kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Dia bisa buat kompleks sekali, luar biasa sekali, tidak terbatas. Tapi untuk setiap pribadi, Tuhan itu bisa pas untuk keadaan kita, pas untuk kebutuhan kita, pas dengan situasi kita, dan itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Saya beri contoh misalnya lah, saudara mau menikah zaman sekarang, saudara, biasanya ya apalagi yang pengusaha yang kaya gitu, saudara, pakaiannya itu tidak mau beli di toko modelnya sama borongan, itu tidak mau. Biasanya buat di tailor yang terkena, penjahit yang terkena. Betul ya? Betul ya saudara? Ya, lalu gimana? Dulu menikah ini buat atau tuku neng toko obra? Buat. Boleh tanya buatnya di mana? Boheng itu mana? Masuk Solo loh, Jakarta tak saudara. Solo kurang marem saudara ya. Semarang kurang marem ya, Surabaya, Jakarta gitu saudara. Lah, pasti di sana. Lalu
Saat cukup pesen datang atau harus ke sana? Kalau sekarang diapain? Diukur. Betul saudara? Dengar ya. Yesus itu bukan hanya membuat asal-asalan. Umum enggak. Dia itu bisa membuat spesifik. Persis dengan ukuran kita. Persis dengan keadaan kita. Sehingga nanti akan pas. Persis dengan kebutuhan kita. Itulah Tuhan kita. Jadi jangan takut saudara dengan segala keadaan. Dia selalu bisa pas dengan situasi kita. Kadang-kadang kita bisa heran. Kita bisa kaget. Tadi pagi waktu saya mau persiapan. Lalu saya ingat nanti sore yang khotbah itu siapa? Pak Andri. Tono, betul saudara. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan. Itu bisa untuk contoh. Jadi gini saudara ceritanya. Ya waktu mungkin 1 tahun ya atau kapan. Tiba-tiba dia pokok perutnya sakit terus saudara. Ya akhirnya dia diagnosis kanker stadium 4. Saudara. Dia kaget gak mau cerita dengan siapapun saudara. Ya setelah bergumul sekian lama saudara. Dia ambil keputusan berobat di Malaysia saudara. Ya di sana. Enggak ada yang tahu. Semua enggak tahu. Saya juga tidak diberitahu saudara. Lah saya heran pas kebetulan ini pas ya saudara. Ceritanya pas. Pas kebetulan saya itu juga sedang sengaja ke sana saudara. Untuk check up gitu saudara. Sedang di sana. Saya enggak ngerti. Sampai di rumah sakit. Ya bisa pas loh. Rumah sakitnya sama. Datangnya sama. Masuknya sama. Bisa ketemu saudara. Loh betul saudara. Iso pas. Enggak langsung ketemu. Tapi saya dikasih tahu ada gitu. Saya langsung datangi di kamarnya saudara. Waktu saya datang di kamarnya. Dia sebetulnya sedang sangat ketakutan sekali. Karena kalau begitu tuh kaget sekali saudara. Lalu saya datang, saya bangun imannya, saya kuatkan imannya. Yang penting Andri nggak usah takut. Semua dalam tangan Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Saudara, kalau orang tanya dijawab saja, nggak usah takut. Ini rencana Tuhan, akan ada kesaksian yang luar biasa. Nanti justru memuliakan Tuhan. Saya kuatkan dia, imani. Ya semua dalam tangan Tuhan. Enggak kebetulan juga kita ketemu. Semua dalam karya Tuhan saudara. Akhirnya dia mantap saudara. Dan waktu mau dibawa ke ruangan. Ya pokoknya dikerjakan semuanya. Dia imannya sudah siap saudara. Dan luar biasa singkat cerita aja. Akhirnya pengobatan berjalan dengan lancar. Dan sampai sembuh. Bahkan setelah pulang Indonesia. Sekarang kalau saudara mungkin sudah pernah dengar kesaksian. Hasilnya saja dinyatakan lebih sehat dari orang umumnya gitu saudara. Dari orang yang gak kena kanker gitu saudara. Itulah Tuhan. Pas. Bisa pas saudara. Pas ketemu. Pas semuanya saudara. Saya percaya itulah Tuhan. Jangan takut. Tuhan itu kadang-kadang bisa pas waktunya. Betul saudara. Kadang-kadang bisa pas dokternya. Kadang-kadang bisa banyak sekali saudara. Yang dibuat tepat sekali loh ini. Waktunya tepat, keadaannya tepat, situasinya tepat. Dan itu satu yang luar biasa. Matius 17 ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Ya pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya. Maka engkau menemukan mata uang berapa? 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Ceritanya waktu Yesus dengan Petrus mau ke bait Allah. Orang berkata harus bayar. Dari itu enggak boleh enggak bayar saudara. Lalu Tuhan suruh Petrus mancinglah di daerah itu sungai di sana itu. Ya kalau engkau mancing. Pertama ikan yang kau dapat, buka mulut, jangan dibuang atau disenggak. Buka mulutnya, dalamnya ada ya, uang 4 dinar saudara. Lalu ambillah uang itu untuk bayar. Dan memang biayanya 4 dinar. Mancing ikannya, dapatnya uang juga 4 dinar. Pas. Katakan pertolongan Tuhan, pas. Amin saudara. Jangan takut saudara.
Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ukurannya bisa pas, saudara. Dan sesuatu yang luar biasa sekali. Saya dengar kesaksian juga satu jemaat juga, saudara. Ya, singkat ceritanya dia itu sakit, lambungnya luka, saudara. Dan makin berat lagi terus sampai jadi hurt, sampai kena tenggorokannya juga. Berat badannya dari 74 jadi 42. Tidak tahu berapa kilo dia turunnya ya. 74 jadi 42. Terus dia bergumul banyak sekali, saudara. Iya, lalu juga makin parah terus, saudara. Dia berusaha setia, dia berusaha taat, saudara. Oh, ikut tuanya, oh, doanya luar biasa. Dan dia cerita satu hari, ya tiba-tiba, ya masih ada saudara, itu bisa datang ke rumahnya. Lihat dia kaget gitu. Bisa pas datang, lihat dia kaget. Ini sudah bertahun-tahun saudara itu nggak pernah ketemu. Sudah lama, saudara. Kalau sering ketemu ya biasa ya, saudara. Ini nggak ketemu, nggak tahu sudah bertahun-tahun. Bisa pas datang rumah, lalu lihat tergerak hatinya, saudara. Karena dia mengalami keuangannya yang berat sekali. Dia berat, masih kembalikan perempuan lagi. Dia berkata, tapi dia tetap setia terus, saudara. Tiba-tiba saudaranya itu digerakkan hatinya Tuhan. Tahu enggak, saudara? Karena dia sampai enggak bisa bayar cicilan rumah. Digerakkan semua cicilan rumah dibayar. Saudaranya sudah usah mengembalikan, saudara. Ngalami, ya mujizat. Pas saudaranya bertahun-tahun sudah enggak pernah ketemu, saudara. Pas datang. Ditambah lagi ke rumah sakit, ketemu seorang dokter. Pas, saudara, digerakkan hatinya oleh Tuhan. Pengobatannya juga gratis semua, nggak usah bayar. Pas, saudara, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus Kristus yang selalu melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Tambah satu ya, saudara, karena ini kok banyak kesaksian dikirim saya yang pas gitu, saudara. Seorang jemaat juga, saudara, ya dia merantau ke luar negeri untuk cari kerja supaya untuk meningkatkan nafkahnya gitu, saudara. Lalu dia ingin dapat pekerjaan yang ya baik, yang semakin baik. Tujuannya ke luar negeri kan memang untuk supaya nafkahnya ditingkatkan gitu, saudara. Dia bekerja cari yang baik terus. Satu kali dia melamar di satu perusahaan yang dia impi-impikan. Sudah berulang-ulang dia ngelamar nggak pernah diterima, saudara. Tapi luar biasanya, saudara, saat itu, saudara, dia coba ngelamar lagi, tiba-tiba undang untuk interview, gitu, saudara. Wawancara, saudara. Wah, dia doa, wah, dia usaha, karena itu perusahaan impian yang dia inginkan, saudara. Ya, terus akhirnya Tuhan tolong, ya dikatakan. Ya interviewnya dia masuk, saudara. Tapi dikasih tahu kamu harus segera masuk bulan September, saudara. Harus segera masuk di situ, saudara. Ya, dia bingung gimana. Aku sudah beli tiket, saudara. Mau pulang ke Indonesia liburan dulu, saudara. Sudah terlanjur beli tiket. Sekarang harus masuk kerja. Dia bergumul gimana ini? Apa tiket saya Indonesia saya ya rugikan saja gimana. Dalam bergumul tiba-tiba, saudara, dia masih bergumul ya. Tiba-tiba ada kabar, malah interviewnya dibatalkan. Nggak jadi, diundur tahun depan. Ini November, ini bukan November ya. Bulan ya tadi Agustus. Jadi tahun depan. Dia pikir ya sudah, saudara. Ya dia tetap ngurusin ya mau ke Indonesia. Sebelum berangkat Indonesia kurang 1 minggu dikabari lagi, saudara. Dan misalnya interviewnya, penerimaan karyawannya jadi, saudara, dikatakan. Tapi masuknya Januari. Dia bilang, puji Tuhan. Jadi aku bisa ke Indonesia, saudara. Nanti dari Indonesia balik sana sudah dapat pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Yang luar biasa. Itulah Tuhan kita, waktunya bisa pas. Dulunya nggak pas. Dia sudah terlanjur beli tiket kok, kembali ke Indonesia kok, saudara. Sekarang wah gimana ini? Nah, ini dia akan kehilangan. Tapi ternyata Tuhan bisa buat yang tidak pas diubah
jadi pas. Yang tidak pas bisa